yaitu untuk memenuhi tugas statisan. Yang pertama yaitu terdapat bimbingan klasikal dengan terapi sholat duha untuk mengatasi kecemasan siswa menghadapi ujian masuk perguruan tinggi Biman Wonogiri tahun pelajaran 2021 atau 2022. Tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh bimbingan klasikal dan terapi sholat duha untuk mengatasi kecemasan siswa menghadapi ujian masuk perguruan tinggi Biman Wonogiri tahun pelajaran 2021-2022. Hipotesis HA, terapi sholat duha berpengaruh dalam mengatasi kecemasan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi siswa Man Wonogiri. HO, terapi sholat duha tidak berpengaruh dalam mengatasi kecemasan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi siswa Man Wonogiri. Analisis data yaitu Parex Sample Test. Parex Sample Test merupakan uji parametrik yang dapat digunakan pada dua data pasangan. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan atau berbeda. Nilai signifikansi atau dua telet kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh terhadap perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Nilai signifikansi atau dua telet lebih dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada variabel. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan program aplikasi IBM Statistik Technique for Business Judgment versi 26.0 for Windows untuk menghitung data. Skala pengukuran atau internal. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut akan menghasilkan data kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan modifikasi skala Likert 4 skala. Jadi mengungkapkan skala Likert dimaksudkan untuk menjelaskan varian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Yaitu penelitian hubungan antara tindakan ini dengan self-extern pada siswa kelas 10 di masa lalu. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tindakan ini pada siswa kelas 10 di masa lalu atau untuk mengetahui tingkat self-extern pada siswa kelas 10 di masa lalunya. Untuk hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat hubungan negatif antara bullying dengan self-extern pada siswa kelas 10 di masalah 3. Semakin tinggi self-extern siswa kelas 10 di masalah 3, maka akan semakin rendah kasus bullying yang terjadi, dan sebaliknya jika self-extern siswa kelas 10 di masalah 3 semakin rendah, maka semakin tinggi pula kasus bullying yang terjadi. Lalu analisis data dan perhitungan. Analisis deskriptif pada bullying pada siswa kelas 10 di masalah 3 dilakukan secara hipotetik, yaitu perhitungan yang dilakukan dengan bantuan atau self-extern untuk dapat mengetahui kategori self-extern pada siswa kelas 10. Terlebih dahulu mencari domain hipotetik serta mencari standar deviasi hipotetik dan diperoleh sebagai berikut. Setelah mengetahui kategori ini secara rendah, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui persentase tingkat tinggi yang terjadi pada siswa kelas 10 masalah 3. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa kelas 10 di masalah 3 memiliki tingkat self-extern yang berbeda-beda yang diperoleh 12% dalam kategori tinggi dengan jumlah siswa 10, kemudian terdapat 79% dalam kategori sedang dan jumlah siswa 64 terdapat 9% dalam kategori rendah. Kesimpulan, tingkat bullying pada siswa kelas 10 di masalah 3 memiliki kategori sedang yaitu sebesar 67% dengan jumlah 55 siswa. Artinya bahwa siswa kelas 10 pernah memiliki pengalaman pada aspek agresi fisik, yaitu pernah ditampar, pernah dipukul teman tanpa sebab yang pasti.
Kemudian pernah ditusuk menggunakan benda oleh teman dengan intensitas yang jarang atau hampir tidak pernah. Kemudian agresi verbal yaitu cuma jaminan waktu dan menjadi bahan celaan teman-teman. Pernah difitnah menjadi bahan agresi teman-teman dengan intensitas yang jarang atau hampir tidak ada. Kemudian yang terakhir yaitu agresi rasional yaitu dipandang dengan tanpa sinis oleh teman-teman, dipandang dengan tatapan negatif hanya karena penampilan yang berbeda dan menjadi bahan ejekan dengan intensitas yang jarang atas hampir tidak pernah. Siswa kelas 10 di masa itu memiliki dari sedang yaitu sebesar 79% dan cuma 64 siswa. Artinya bahwa kelas 10 Jerman saat itu memiliki perilaku seperti dia tidak nyaman berada di lingkungan sekolah, selalu menghargai salah dijadi oleh teman-teman, ketika memberikan pendapat tidak pernah melakukan pelanggaran di sekolah, selalu mendapat apresiasi dari orang tua. Memiliki banyak teman mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan benar. Ini sesuai dengan angket yang telah diisi oleh subjek pada saat belajar bahasa. Yang ketiga, berdasarkan uji hubungan antara guru dan saat ekstern telah diperoleh bila signifikan 0,001 kurang dari 0,05 yang akan terjadi hubungan yang signifikan antara guru dan saat ekstern pada siswa kelas 10 dan masyarakat. Artinya, jika kita saat ekstern siswa kelas 10 tinggi maka tindakan kuliah terjadi tidak. Itu juga sebaliknya. Jika tindakan saat ekstern terdapat hubungan yang signifikan antara bullying dan self ekstern pada siswa kelas 10 dengan saja. Artinya, jika tingkat self ekstern siswa kelas 10 maka tingkat tindakan bullying yang terjadi rendah. Begitu juga sebaliknya, jika tingkatan self ekstern rendah, maka tindakan bullying yang terjadi pada siswa akan tinggi. Salah satu bagi responden maupun siswa pada umumnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang menyatakan bahwa siswa kelas 10 memiliki keinginan bullying dan self ekstern yang berbeda di kategori sedang. Untuk siswa yang memiliki self ekstern yang tinggi diharapkan untuk tetap bisa mempertahankan dan menambah skill. Sedangkan untuk siswa yang mengalami bullying diharapkan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Karena ketika seorang merasa dirinya lebih rendah, maka orang lain pun akan lebih mudah untuk merendahkan dirinya. 2. Bagi guru dan wali kelas. Untuk guru maupun wali kelas di masalah 3 untuk lebih aktif dalam mengidentifikasi siswa yang mungkin berbeda pada risiko bullying serta menjadi korban bullying. Hal ini supaya bisa meningkatkan harga diri siswa yang menjadi korban bullying. 3. Bagi guru BK diharapkan lebih mengawasi serta memperhatikan siswa yang terindikasi bullying supaya proses belajar akan cepat dan prestasinya tidak terganggu. Dan dalam hal ini diharapkan guru BK dan wali kelas dapat bekerja sama yang tepat bagi orang tua memiliki peranan penting dalam proses pembentukan dan perkembangan self ekstern anak. Oleh karena itu, sebaiknya orang tua mengembangkan komunikasi yang baik dengan anaknya seperti memberikan waktu ruang untuk sekedar kerjasama atau melakukan aktivitas bersama. Hal ini bertujuan supaya anak bisa lebih dekat terhadap banyak orang lain. Titik masalah yang dihadapi oleh siswa yaitu persoalan tentang bullying dan self ekstern. Rumusan masalah dan tujuan pun sudah konsisten dan belakang masalahnya pun sudah terdapat alasan teorinya. Variabel yang digunakan sudah sesuai. Yang dilakukan oleh anak saya yaitu tentang bimbingan melalui terapi Al-Quran untuk mengurangi stres masa pandemi pada siswa SMA di Desa Seroy, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Di dalam ini terdapat tujuan yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan bagaimana proses terapi Al-Quran dalam mengurangi tingkat stres masa pandemi pada siswa SMA di Desa Seroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Yang kedua, untuk menganalisis apakah terapi Al-Quran dapat mengurangi stres masa pandemi pada siswa SMA di Desa Seroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Pendapatan hipotesisnya yaitu suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan pengertian sampai terbukti melalui data yang terkumpul serta hipotesis dugaan yang mungkin benar dan mungkin juga dugaan yang salah. HA, terdapat hubungan yang signifikan antara bimbingan terapi Al-Quran dalam mengurangi tingkat stres masa pandemi pada siswa SMA di Desa Seroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. HO, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara bimbingan terapi Al-Quran dalam mengurangi tingkat stres masa pandemi pada siswa SMA di Desa Seroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.
Analisis data dan perhitungan yang didapat, yaitu teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah statistika deskriptif. Statistik deskriptif adalah statis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah ditemukan tanpa bermaksud disimpulkan secara umum. Terdapat beberapa analisis. Yang pertama, analisis bimbingan terapi Al-Quran. Nah, di sini udah ada angket tingkat stres yang dialami oleh SMA tersebut. Di sini sudah dijelaskan ada men, terus rata-ratanya serta jumlah skor time event dengan yang lainnya hasil perhitungan tingkat stres anak desa Seroyo. Yang kedua, terdapat uji normalitas. Dalam uji normalitas ini, penelitian menggunakan teknik statistik parametrik, yakni dengan menggunakan uji normalitas sebelum melakukan uji hipotesis sebagai analisis data dari penelitian. Uji normalitas ini digunakan untuk menguji besaran data berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas, peneliti menggunakan aplikasi SPSS versi 25.0 dengan rumus Kolmogorov-Smirnov, di mana pengambilan keputusan adalah dengan melihat angka signifikansinya. Apabila sig 0,05 maka data berdistribusi normal. Di sini dapat beberapa proses terapi Al-Quran. Nah, di dalamnya yaitu untuk tingkat stres masa pandemi siswa di dalam desa Seroyo, Kecamatan Jagan, Kabupaten Karanganyar, yaitu seperti melaksanakan langkah-langkah dengan berwudu, konsumsi duduk di tempat yang bersih dan suci, menenangkan hati, terus khusyuk, dan juga tak lupa membaca ta'awudz dan basmalah. Dalam terapi Al-Quran tersebut terdapat layanan bimbingan terapi Al-Quran dapat mengurangi stres masa pada siswa SMA di desa Seroyo, Kecamatan Jagan, Kabupaten Karanganyar. Sebelum dilaksanakannya bimbingan kelompok dengan menggunakan terapi Al-Quran mendapatkan skor rata-rata 46,36 yang masih dalam kategori sedang. Sesudah dilaksanakannya bimbingan kelompok dengan menggunakan terapi Al-Quran mendapatkan skor rata-rata 32,88 yang masuk dalam kategori rendah. Hasil ini diperoleh dari uji analisis menggunakan private sample test. Ada beberapa saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu bagi siswa diharapkan siswa lebih meningkatkan pengetahuan, tindakan dan etika terhadap pencegahan stres selama masa pandemi COVID-19. Terus berubah pola hidup dengan melakukan kegiatan yang lebih produktif serta meluangkan waktu dengan baik sehingga tidak berdampak pada kesehatan baik fisik maupun mental. Kedua, bagi konselor dan guru BK diharapkan untuk lebih sering berlatih dalam melakukan proses konseling agar konselor terbiasa entah dengan teman sendiri ataupun orang lain. Konselor juga harus meningkatkan skill dan komunikasi antara konseling berjalan dengan lancar. Yang terakhir yaitu kritik. Kritik yaitu untuk bisa memperkuat hasil penelitian tersebut, alangkah lebih baiknya menggunakan penerapan bimbingan dengan terapi Al-Quran secara berkala, tidak hanya satu kali uji coba saja, agar bisa terlihat hasil yang signifikan jika ada perubahan diterapkannya bimbingan terapi Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami dalam penjelasan 3 judul makalah materi jurnal yang kita dapat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dalam penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.